Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun pada pagi ini dengan sehat, selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Sebelum beraktivitas di hari ini, mari bersama kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 5-7. Semoga menjadi panduan kita untuk berjalan bersama Tuhan di hari ini. Matius pasal 6 ayat 5-7 demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Waktu doa pribadi. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, di manakah saudara sering berdoa? Pada waktu hari Minggu kah? Pada waktu ibadah-ibadah persekutuan? Atau saat bersama orang lain? Atau adakah waktu yang kita sediakan untuk doa pribadi? Setelah itu saudara sekalian, apakah jaminan bahwa doa-doa kita dikabulkan? Dahulu saya mengira semakin lama durasi berdoa atau semakin suntuk kita berdoa, semakin banyak kata-kata kita berdoa, semakin besar kemungkinan doa kita dikabulkan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, semakin bertumbuh di dalam pemahaman firman, saya mengerti bahwa pemikiran seperti itu kurang tepat. Kini saya memahami bahwa durasi doa, banyaknya kata-kata, tempat di mana kita berdoa tidak selalu berbanding lurus dengan kemungkinan doa kita itu dikabulkan. Saudara sekalian, dalam teks yang kita baca pada pagi ini ada dua hal yang dapat menjadi renungan kita. Ada dua hal yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita dalam teks ini. Yang pertama, motivasi berdoa. Tuhan Yesus jelas mengecam, jangan berdoa seperti orang munafik, supaya mereka dilihat orang. Artinya di sini Yesus sedang mengecam cara beribadah, cara berdoa, melakukan kewajiban agama hanya untuk dilihat, dipuji, diketahui orang bahwa orang tersebut saleh, baik, berpengetahuan dan fasih lidah saat berdoa. Jadi berdoa untuk mencari pujian bagi diri sendiri. Jelas doa semacam ini tidak dikenal oleh Tuhan. Jika kita masih mencari pujian manusia, maka kita gagal menghormati Tuhan. Jika kita berdoa dengan keinginan dipuji manusia lebih besar daripada diperkenan Allah, maka sebenarnya kita sedang berdoa dengan cara yang sedang dibenci oleh Tuhan. Tetapi motivasi ingin dipuji oleh manusia bukanlah satu-satunya dosa di dalam doa yang salah. Seruan kita dan permohonan kita hanyalah tindakan munafik yang tidak benar-benar keluar dari hati kita. Doa yang sejati keluar dari hati yang terbeban dengan sangat, sehingga selain berdoa, orang tersebut juga berdoa rela mengorbankan waktu, tenaga, uang, bahkan diri sendiri supaya apa yang dia doakan benar-benar terjadi. Mari belajar berdoa dengan meminta supaya hati kita tergerak untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itulah gerakan yang akan membuat kita rindu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Tidak ada orang yang akan diperkenan Allah karena doa-doa yang hanya ucapan di mulut saja, yang hanya bagus, indah. Tetapi doa yang keluar dari hati yang rindu menyenangkan Tuhan, itulah doa yang dikenannya. Orang-orang yang diperkenan Allah adalah orang-orang yang berdoa dengan kesungguhan hati dan beban yang suci agar apa yang dia doakan boleh terjadi. Orang-orang yang siap untuk membayar harga apapun agar apa yang dia doakan terjadi di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, hal yang kedua yang diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam teks ini adalah berdoa di tempat yang tersembunyi. Masuklah kamar, bahkan kunci, agar tidak ada yang lihat bahwa kita sedang berdoa.
agar tidak ada yang tahu bahwa kita sedang berdoa dan tidak ada yang mengganggu jam doa kita. Maka persoalan kuncilah bukan pada tertutupnya pintu atau memasuki ruang dalam rumah, tetapi kuncinya adalah berdoa, berada di hadirat Tuhan, dan bukan untuk dilihat oleh siapapun. Manusia dapat berdoa kepada Tuhan dalam ketenangan hati yang tersembunyi di mana saja dan kapan saja. Ini persoalan hati yang sungguh-sungguh menghampiri Tuhan. Ketenangan jiwa yang sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, berpadu dengan hati Tuhan. Ini bukan persoalan berapa kali kita berdoa. Ini bukan persoalan banyaknya kata-kata yang kita keluarkan dalam doa. Tetapi doa yang sungguh-sungguh hikmat, yang suntuk, yang tulus, yang lahir dari hati kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, hal ini mengajarkan kita bahwa setiap anak Tuhan sebaiknya memiliki tempat dan waktu untuk berdoa sendirian di hadapan Allah. Ada banyak orang Kristen yang hanya bisa berdoa ketika bersama dengan saudara-saudara seimannya. Tetapi tidak punya waktu khusus, tidak punya tempat khusus untuk hanya dia dengan Tuhan dalam doanya. Ada waktu khusus di mana hanya saya dan Tuhan. Ada waktu sendirian bersama Tuhan. Doa pribadi yang sungguh dipersembahkan di hadapan hadirat Tuhan, di mana tak seorang pun yang dapat melihat dan mengetahui kita sedang berdoa. Yesus memiliki tempat semacam itu, sebagaimana contoh dan teladan yang Ia berikan kepada kita. Dalam Matius pasal 14 ayat 23 di sana dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Saudara perhatikan, seorang diri. Yesus pun punya kebiasaan berdoa seorang diri dengan Bapanya. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Terus dalam Markus pasal 1 ayat 35 juga dikatakan hal yang sama. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Doa yang Ia panjatkan di tempat yang tersembunyi, tidak ada seorang pun yang melihatnya dan bersamanya. Dan disitulah Ia mencurahkan isi hatinya kepada Bapanya di sorga. Waktu menyendiri bersama Bapa. Waktu seorang diri hanya dia dengan Tuhannya. Dan saudara sekalian, prinsip ini mengajarkan kita bahwa sebagai murid Kristus kita perlu memiliki waktu teduh bersama dengan Tuhan secara pribadi. Dan inilah mengukur kerohanian kita, seberapa dekat kita dengan Tuhan. Pada pagi hari penting untuk kita berdoa, menyerahkan diri dengan segenap kegiatan kita di hari itu kepada Allah, sebagai tanda bahwa kita tak dapat berjalan sendiri dan mengakui kelemahan diri kita. Kita hanya bisa berjalan di hari ini di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Maka kita perlu bersandar padanya. Doa pada pagi hari. Doa pada malam hari juga penting. Kita menutup hari kita dengan ucapan syukur atas kemurahannya dalam menyertai sepanjang hari aktivitas kita. Dan Ia menyertai kita hingga tiap malam kita dapat beristirahat dengan tentram. Dan bukan hanya pagi hari, malam hari, tapi kapanpun Roh Kudus mendorong kita untuk berdoa. Doa yang didengar Tuhan bukanlah terletak pada berapa banyaknya, tetapi saat hati kita merasa dorongan Roh Kudus untuk berdoa. Bapa kita berjanji untuk memberikan pahala secara terang-terangan dengan doa yang dikabulkannya. Dengan kehadirannya yang khusus saat kita berdoa dengan tulus, bukan munafik untuk mencari kehormatan diri sendiri, untuk mencari pandangan orang dan pujian orang. Tuhan berjanji mengabulkan doa yang kita panjatkan di dalam ketenangan batin, di tempat yang tersembunyi, di mana tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang kita doakan. Saudara-saudaraku, adakah kita memiliki waktu yang khusus untuk berdoa dengan Bapa di setiap hari? Adakah saudara memiliki waktu doa pribadi dengan Bapa? Mari kita bersama membuat komitmen baru, supaya Tuhan menolong kita mulai dari sekarang. Kita memiliki waktu teduh bersama dengan Tuhan. Doa pribadi, doa yang kita sampaikan tersembunyi
dan rahasia kepada siapapun. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Waktu dan tempat yang khusus bersama dengan Bapa. Dan saat itulah kita bebas berbicara dengannya. Menyampaikan segala hal yang ada dalam hati kita. Ucapan syukurkah? Permohonankah? Pengakuan dosakah? Ataukah doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dengan itu ada jaminan doa bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami belajar memiliki waktu yang khusus bersama dengan Bapa. Tempat yang khusus kami menyampaikan isi hati kami kepadamu. Menjalin hubungan yang intim dengan Dikau di dalam doa-doa kami sebagaimana teladan yang Yesus Kristus ajarkan pada kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, karena kadang-kadang kami melalaikan jam-jam doa pribadi. Kiranya Tuhan mengajari kami pagi ini supaya kami memilih waktu yang tepat. Kami memilih tempat yang tepat di mana kami dapat menyampaikan doa-doa pribadi kami kepadamu. Hamba-Mu mendoakan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada dalam segala keadaan mereka. Bapa, berkenanlah Engkau memberkati mereka. Berkenanlah Engkau menghibur mereka yang berduka. Berkenanlah Engkau menyembuhkan yang sakit. Berkenanlah Engkau memberikan jalan keluar bagi saudara-saudara yang memiliki persoalan-persoalan khusus di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan kehidupan sosial mereka. Biarlah anugerah Tuhan yang nyata atas hidup mereka, sehingga sungguh-sungguh doa pribadi yang mereka panjatkan kepadamu adalah doa yang tenang, suntuk hikmat, di mana mereka leluasa berbicara dengan Engkau. Dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami memohon doa ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.